Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Jemaat yang kasih Tuhan, pasti kita tidak asing dengan lagu yang baru saja saya nyanyikan. Lagu Selamat Panjang Umur ini memang biasanya kita nyanyikan bagi teman-teman kita yang sedang berulang tahun, sebagai ucapan selamat dan juga sebagai doa kita semoga panjang umur. Ya, panjang umur seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang bahagia. Kalau hidupnya bahagia berarti diberikan panjang umur, gitu ya. Lalu bagaimana dengan orang yang hidupnya diberikan umur yang pendek? Apakah orang yang demikian juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berbahagia? Sungguhkah kebahagiaan itu hanya ditentukan dengan seberapa pendeknya dan panjangnya waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Apakah benar mereka yang umurnya panjang itu memiliki sebuah jaminan bahwa mereka akan memiliki hidup yang bahagia dan berarti? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki umur yang panjang. Kalau kita perhatikan, ada Adam yang berusia hingga 930 tahun. Kemudian Set juga berusia 912 tahun semasa hidupnya. Kenan 910 tahun, Yared 962 tahun, dan Henok itu hidup hingga 365 tahun. Jadi kalau kita cermati di sini ada semacam pola atau rumusan yang berulang dalam penulisan-penulisan kalimat yang dicatat oleh firman Tuhan. Kalau X berumur Y tahun, kemudian lalu ia mati. Jadi X berumur Y tahun, lalu ia mati. Dan kemudian kalau kita perhatikan selalu ada keterangan lalu ia mati. Hal ini menunjukkan betapapun panjang usia seseorang, pasti seseorang itu akan mengalami kematian. Namun di antara pola yang berulang seperti yang saya katakan tersebut, terkadang itu dalam tokoh-tokoh Alkitab semasa hidupnya itu diselipkan ada catatan-catatan yang menarik. Secara khusus, kalau kita perhatikan pada pagi hari ini, kita akan melihat apa yang menjadi catatan menarik dalam kehidupan Henok. Ya. Umurnya lebih pendek dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tetapi menariknya di situ firman Tuhan justru mengatakan ia hidup bergaul dengan Allah. Seperti yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan bagian ini dengan mengatakan Henok itu selalu hidup akrab dengan Allah. Dikatakan ia tidak mati tetapi justru ia diangkat oleh Allah. Jadi dalam hal ini umur pendek yang dialami Henok semasa hidupnya itu bukanlah menjadi sebuah permasalahan yang begitu berarti, bahwa yang harusnya kita perhatikan di sini justru catatan di dalam kehidupan Henok. Dia pribadi yang senantiasa hidup akrab dengan Tuhan selama Henok hidup di dalam dunia. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, panjang umur itu tidak dapat dipungkiri memang merupakan berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak salah kalau setiap dari kita menginginkan umur panjang. Kita bisa melihat banyak sekali karya Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita yang memiliki umur yang panjang. Namun bagaimana kita menjalannya itu jauh lebih penting. Gitu ya. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya menolong kita bisa menjalani kehidupan ini walaupun diberikan umur yang pendek atau yang panjang. Biarlah kita ditolong oleh Tuhan bisa menjalani sisa-sisa hidup kita ini dengan baik, dengan setia di dalam mengikut Tuhan. Sehingga ketika nanti kita sudah mengalami kematian, kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Kita tidak menjalani kehidupan ini dengan sia-sia, tetapi kita bisa menjalani kehidupan kita dengan berarti dan penuh dengan makna. Oleh karena itu, bukan masalah panjang atau pendeknya usia kita,
tetapi sejauh mana kita sudah memaknai hidup ini sehingga bisa berarti bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Tetap semangat di dalam menjalani kehidupan, jangan lupa protokol kesehatannya. Banyak orang yang sudah tidak mau pakai masker dalam masa pandemi COVID-19, tetap jaga jarak ketika kita berpergian. Biarlah pandemi COVID-19 ini benar-benar bisa segera berakhir, kita boleh kembali beraktivitas, tetap jaga keluarga kita, tetap jaga komunitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.